Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam buat teman-teman dan juga Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, kita sudah menginjak pertemuan ke-6 dan hari ini kita akan belajar tentang evaluasi dan perbaikan kinerja. Jadi setelah kita sudah mempelajari tentang pelaksanaan, begitu kan? Nah, setelah proses pelaksanaan daripada kinerja, berarti langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi, gitu. Agar kita bisa tahu bagaimana sih kinerja kita, sudah sesuaikah dengan apa yang diharapkan oleh organisasi dan juga karyawan itu sendiri. Nah, langkah perbaikan yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kinerja? Itu semua akan kita pelajari pada hari ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Evaluasi kinerja itu dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja, prestasi kerja yang diperoleh oleh organisasi, tim, atau individu. Jadi di sini yang harus kita garis bawahi itu adalah bahwa evaluasi berarti kita melakukan penilaian. Nah, yang kita nilai adalah hasil kerja dari organisasi, dari tim, dan juga individu. Gitu nggih? Saya ulangi, berarti ketika kita membahas tentang evaluasi, berarti evaluasi itu penilaian. Nah, yang kita nilai itu adalah hasil kerja atau prestasi kerja. Dari apa? Dari organisasi bisa, tim bisa, individu juga bisa. Nah, selain itu, dengan adanya evaluasi ini, itu juga bisa memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja maupun perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Gitu nggih? Ini adalah definisi dari evaluasi kinerja menurut Kreitner dan Kinichi pada tahun 2001. Jadi evaluasi kinerja itu pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel. Jadi di sini evaluasi itu berwujud suatu pendapat gitu kan, pendapat yang evaluatif atas sifat, perilaku maupun prestasi dari seseorang. Begitu nggih? Nah, dari hasil evaluasi tersebut, kita bisa menjadikannya untuk rencana pengembangan personel. Nah, nanti bisa berkaitan dengan pelatihan maupun kegiatan pengembangan karyawan. Pendekatan evaluasi kinerja, jadi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja atau evaluasi kinerja, itu ada 4 pendekatan yang menjadi penilaian kita. Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap ini itu menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Jadi misalkan inisiatifnya seperti apa, kecepatan membuat keputusan, kemudian ketergantungan. Nah, itu masuk di sikap. Yang kedua adalah perilaku. Kalau tadi sikap itu berkaitan dengan sifat dan karakter, kalau perilaku itu ya bagaimana orang tersebut berperilaku. Sudah bukan ranah daripada kepribadian, karena kepribadian itu masuk di sikap. Misalkan ada seorang manajer gitu kan. Nah, manajer dari suatu perusahaan, kita akan melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan pendekatan perilaku. Yang kita nilai itu adalah ketepatan waktu dia dalam menyampaikan laporan bulanannya, tepat atau tidak. Kemudian yang kedua, karena dia itu sebagai manajer, berarti dia adalah seorang pemimpin, gitu kan? Nah, berarti yang kita nilai juga adalah gaya kepemimpinannya, gitu nggih? Kemudian yang ketiga adalah
pendekatan hasil. Nah, hasil ini bisa berupa produk atau suatu hasil usaha. Jadi misalkan kita itu sebagai karyawan bagian produksi, berarti berapa jumlah produk yang berhasil kita produksi setiap jam atau setiap hari itu berapa, gitu ya. Kemudian kalau kita berada di perusahaan jasa, berarti sudah bukan produk tapi service atau layanan. Berapa banyak orang yang sudah kita layani, begitu. Itu berarti masuk di pendekatan hasil, gitu nggih. Kemudian pendekatan kontingensi. Nah, kontingensi ini dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Gitu. Jadi, biasanya pendekatan ini itu muncul secara tiba-tiba. Gitu ya. Karena situasinya itu bersifat tertentu gitu. Bukan yang sudah terjadi secara terus-menerus seperti ini, dalam artian tidak ada perubahan sama sekali gitu ya. Nah, metode evaluasi ini berkaitan dengan siapa saja sih yang berhak untuk memberikan penilaian. Yang pertama adalah karyawan itu sendiri dari pekerjaan yang bersangkutan. Itu boleh. Kemudian yang kedua, atasan langsung. Nah, yang ketiga, rekan kerja. Itu juga boleh Bapak Ibu dan juga teman-teman. Yang keempat adalah bawahan. Misalnya kita adalah seorang atasan, kita dinilai bawahan kita. Itu boleh. Kemudian kita bisa juga melibatkan orang di luar perusahaan kita, di luar organisasi atau instansi kita. Itu juga diperkenankan Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti pelanggan, pemasok, kemudian konsultan, atau semua orang pihak eksternal itu boleh melakukan penilaian terhadap kita. Gitu ya. Ada juga evaluasi 360 derajat. Jadi kalau 360 derajat berarti semua gitu ya memberikan penilaian. Baik dari atasan, rekan kerja, ataupun orang eksternal itu memberikan penilaian. Itu masuk 360 derajat. Selanjutnya terkait dengan teknik evaluasi kinerja. Jadi yang umum itu ada 5 ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman, teknik evaluasi yang biasanya digunakan oleh suatu instansi. Yang pertama adalah written essays. Jadi written essay itu mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Dalam artian penilaiannya itu dideskripsikan secara lugas gitu. Jadi kita memberikan penilaian itu secara deskriptif. Itu masuk di written essay. Nah, yang kedua adalah graphic rating scale. Ini memeringkat faktor kinerja dalam skala inkremental. Jadi maksudnya begini, nanti itu muncul skala. Nah, skalanya itu bisa 1 sampai 5. 1 sangat tidak baik, kemudian sangat baik, kemudian baik yang seperti itu. Kayak misalkan kuesioner ada STS. Nah, itu adalah masuk di skala inkremental. Misalkan 1 adalah sangat tidak baik, kemudian 2 berarti tidak baik, kemudian yang ketiga cukup, kemudian baik sekali, sangat baik sekali. Nah, itu misalkan seperti itu untuk contoh skalanya. Yang ketiga adalah group order ranking. Jadi di sini metode evaluasinya menempatkan pekerja ke dalam klasifikasi tertentu. Jadi misalkan ada kategori 1 untuk karyawan dengan skor sekian sampai skor sekian. Jadi ada kayak semacam intervalnya untuk masuk suatu kategori. Begitu. Kemudian yang keempat adalah individual ranking. Yang tadi ada kategorinya, yang ini sudah ranah individu, Bapak Ibu. Jadi ada pekerja yang terbaik, ada yang terburuk, begitu. Atau kita membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan juga menyusun peringkat berdasar pada nilai superior yang ingin dicapai pekerja. Jadi perbandingan antara satu pekerja dengan
pekerja lain. Itu masuk di peer comparison. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang evaluasi kinerja, ketika kita menemukan suatu ketidaksesuaian begitu dalam proses penilaian, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kinerja atau dalam artian perbaikan kinerja. Nah, perbaikan kinerja itu harus dilakukan gitu nggih Bapak Ibu. Kenapa? Karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Itu yang pertama. Jadi, perbaikan itu harus kita lakukan ketika prestasi kerja atau hasil kerja kita tidak seperti yang diharapkan. Itu yang pertama. Namun ketika prestasi kerja dan hasil kerja kita itu sudah seperti yang diharapkan, apakah kita masih perlu melakukan perbaikan? Jawabannya adalah perlu. Gitu nggih. Kenapa? Karena kita melakukan perbaikan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kita agar lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Begitu. Makanya perbaikan itu tidak hanya kita butuhkan saat prestasi kerja atau hasil kerja itu tidak seperti yang diharapkan, tetapi ketika sudah sesuai yang diharapkan juga, itu kita juga tetap butuh yang namanya perbaikan guna untuk meningkatkan kinerja kita yang lebih tinggi. Gitu, nggih. Tingkatan kinerja. Jadi kinerja itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Yang pertama adalah tingkat individu. Jadi pada tingkat individu itu terjadi kesenjangan kinerja dalam hal pekerja tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik atau pada waktu yang ditentukan. Gitu ya. Kemudian yang kedua tingkat tim atau kelompok. Berarti pada tingkatan tim itu terjadi kesenjangan apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pada waktunya. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu organisasi berarti terjadi apabila adanya kesenjangan tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Nah, karena tadi kita itu sudah membahas bahwa ada kesenjangan baik di individu, kelompok, maupun organisasi, oleh karena itu kita butuh rencana perbaikan kinerja Bapak Ibu, agar kinerja kita bisa seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana rencana perbaikannya? Yang pertama, kita itu bisa menggunakan praktis. Berarti praktis di sini itu spesifikasi rencana harus kita kaitkan, harus kita hubungkan dengan kinerja yang harus diperbaiki gitu. Nah, kalau misalkan kita memperbaiki kinerja gitu kan dengan cara membaca buku ataupun mengikuti suatu kursus pelatihan begitu, itu sangat tidak praktis karena itu waktunya sangat lama. Jadi kita melakukan spesifikasi rencana saja yang kita kaitkan dengan kinerja yang harus kita perbaiki gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi waktu. Jadi di sini penentuan waktu harus realistis dan dipertimbangkan bersama. Jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman harus ingat bahwa tidak ada pekerjaan tanpa batasan waktu. Semua pekerjaan ada batasan waktunya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah spesifik. Jelas menguraikan apa yang harus dikerjakan. Jadi di sini kita harus tahu bidang apa yang harus diperbaiki, kemudian juga bagaimana cara memperbaiki, gitu ya. Yang keempat adalah melibatkan komitmen. Jadi di sini baik para manajer maupun pekerja, pimpinan maupun bawahan itu harus menyepakati apa yang harus dilakukan. Selanjutnya terkait dengan kesenjangan kinerja.
Nah, jadi tadi sudah saya singgung sedikit kesenjangan kinerja, iya kan, Bapak Ibu dan juga teman-teman? Waktu saya membahas tingkat organisasi, tingkat individu, tingkat tim, itu saya sudah menyinggung sedikit terkait dengan kesenjangan. Jadi misalkan individu ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya gitu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berarti di situ terjadilah yang namanya kesenjangan. Nah, sebenarnya kesenjangan sendiri itu didefinisikan sebagai adanya perbedaan antara keadaan kinerja sekarang dan bagaimana wujud yang diinginkan di waktu yang akan datang. Nah, hal ini bisa menyangkut orang dalam berbagai bentuk. Nah, di sini kebanyakan daripada yang terjadi kesenjangan itu pada kinerja orang. Nah, perbedaan yang terjadi gitu kan antara kinerja yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan itu juga bentuk daripada suatu kesenjangan kinerja atau biasa kita sebut sebagai performance gap atau gap performance gitu ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan itu tadi, kita harus melakukan analisis kinerja, Bapak Ibu. Jadi, analisis kinerja ini kita lakukan untuk menghindari kesalahan dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, gitu. Jadi, ada dua pendekatan analisis kinerja yang bisa kita gunakan. Ada pendekatan diagnostik, kemudian ada pendekatan quick fix. Jadi kalau kita bicara pendekatan diagnostik maupun pendekatan quick fix, mereka memiliki kekuatan maupun kelemahan masing-masing. Nah, jadi pada pendekatan diagnostik, dari namanya saja kita sudah bisa melihat bahwa kita harus mengadakan diagnosis dulu. Berarti yang kita observasi, kita diagnosis itu adalah kesenjangan kinerjanya. Gitu. Nah, kekuatan daripada pendekatan diagnostik ini itu terletak pada kenyataan bahwa solusi itu didasarkan pada penyebab kesenjangan kinerja. Gitu. Nah, sedangkan kelemahannya adalah diperlukan waktu yang lebih lama gitu kan untuk menentukan solusi daripada kesenjangan tersebut karena kita perlu mengadakan observasi dulu gitu. Sedangkan pada pendekatan quick fix itu kita langsung mendeteksi kinerja, kemudian menentukan solusi yang secara cepat. Jadi kekuatan quick fix ini adanya tindakan instan gitu Bapak Ibu. Sedangkan kelemahannya memboroskan waktu untuk mengoreksi suatu tindakan yang bisa jadi salah gitu karena kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait dengan solusi atas kesenjangan itu tadi gitu. Jadi idealnya itu kita melakukan kombinasi Bapak Ibu antara diagnostik dan juga quick fix gitu. Dengan mengambil kelebihan masing-masing dari pendekatan tersebut. Jadi misalkan analis kinerja itu dilakukan terlebih dahulu, kita diagnostik dulu gitu. Penyebab kesenjangan kinerja secara cepat. Nah, kemudian kita lakukan penyelesaian masalah secara cepat pula gitu. Jadi kita combine antara diagnostik dan quick fix. Jadi kita observasi dulu secara cepat, kemudian kita cari solusi juga secara cepat. Gitu nggih. Proses perbaikan kinerja. Jadi proses perbaikan kinerja itu dimulai dengan kondisi kinerja sekarang sampai adanya tindak lanjut, gitu nggih. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi kinerja sekarang, itu artinya kita harus melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis gitu. Jadi dengan adanya analisis kesenjangan itu tadi, kita bisa membandingkan gitu kan keadaan kita sekarang dan juga kemana yang akan kita inginkan gitu. Nanti ketemu tuh namanya kondisi kinerja kita sekarang seperti apa. Kemudian kondisi kinerja yang kita inginkan. Nah,
Ini berkaitan dengan kita membangun gambaran tentang keadaan sekarang. Kita dapat merumuskan visi yang kita inginkan. Jadi kita buat 2 kolom begitu Bapak Ibu untuk kita membandingkan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan serta siapa saja sih yang harus berperan. Gitu. Dalam keadaan sekarang siapa yang harus berperan, dalam keadaan yang diinginkan siapa yang harus berperan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Jadi di sini ketika ada perbedaan antara kondisi kinerja yang saat ini dengan kondisi kinerja yang diinginkan, berarti itu mengindikasikan akan adanya masalah Bapak Ibu, masalah kinerja. Nah, jadi masalah atau problem ini itu harus kita diagnosis melalui suatu proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian tahapan yang keempat adalah mengapa terjadi. Jadi di sini kita perlu melakukan proses investigasi penyebab perilakunya, apa karena kekurangan pengetahuan, kekurangan keterampilan, ataupun motivasinya yang kurang, atau justru bahkan faktor lingkungan gitu kan, sehingga terjadi kesenjangan kinerja tersebut gitu ya. Nah, setelah kita tahu kan, setelah kita investigasi penyebab perilakunya, kita cari solusi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi di sini kita harus sudah mencari solusi. Kita cari solusi secara sederhana gitu kan. Apabila kita sudah mengetahui alasan timbulnya kesenjangan, solusinya seperti apa gitu kan. Misalkan apabila pekerja itu tidak mencapai target, karena misalkan mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari diri mereka, dan kita tidak memiliki peralatan yang cukup, maka solusinya adalah membuat harapan itu menjadi lebih jelas, dan kita bisa menyediakan peralatan yang mereka butuhkan. Begitu. Kemudian yang keenam adalah kemampuan yang diperlukan. Jadi di sini berkaitan dengan sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi. Kemampuan dari sumber daya manusia itu apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung kinerja. Jadi misalkan butuh kreativitas yang tinggi, butuh keterampilan interpersonal yang baik, butuh rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itu masuk di kemampuan yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh, siapa yang terlibat? Berarti di sini berkaitan dengan orang gitu kan. Karena seyogyanya masalah kinerja itu sangat berkaitan dengan orang gitu kan. Dalam bekerja, orang itu selalu ada hubungan atau berinteraksi dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu kan, berarti siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Jadi di sini ketika kita sudah menemukan suatu solusi, kita lihat itu bukan hanya dari sisi layak atau tidaknya solusi itu kita implementasikan. Namun kita harus juga mengkaitkan dengan manfaatnya seperti apa, biayanya berapa, itu juga kita harus pertimbangkan Bapak Ibu dan juga teman-teman sebelum kita melakukan proses implementasi. Demikian proses belajar kita hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang belum dipahami atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan di WA Group. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.